Tokiyuki adalah seorang anak laki-laki yang ditakdirkan untuk mewarisi gelar shogun dan tanggung jawab yang menyertainya. Namun, karena satu-satunya hal yang dia kuasai adalah melarikan diri dari masalahnya, dia menjalani hidupnya sebagai pecundang yang tidak bertanggung jawab. Pada hari ini, Tokiyuki melakukan segala cara untuk menghindari kehadirannya agar dia tidak perlu berlatih. Dan meskipun dia cepat, jika orang-orang ini tertipu oleh Tokiyuki yang hanya berjongkok, mereka mungkin tidak cocok untuk menjaganya. Tokiyuki berusaha keras untuk menghindari mereka, tetapi akhirnya dia terpaksa berlatih juga. Namun saat para pengawal tidak melihat, dia menyelinap pergi dan memanjat ke atap untuk bersenang-senang. Para pengawal dengan panik mengejarnya agar dia tidak terluka. Tetapi semua keributan itu mulai mengganggu para pejabat karena mereka sedang dalam pesta perpisahan untuk Takauji. Para pengawal kehilangan jejak Tokiyuki, dan dia merasa sangat senang bersembunyi di antara kuda-kuda, tetapi akhirnya dia tertangkap oleh Takauji. Takauji memuji Tokiyuki karena sangat pandai bermain petak umpet, tetapi dia mengingatkannya bahwa ini bukan saatnya bermain. Dia akan segera berangkat ke medan perang, dan dia berharap bisa membuktikan dirinya. Dia menyatakan kesetiaannya kepada Tokiyuki dan keluarganya dengan membawa kemenangan bagi mereka. Tokiyuki merespons dengan mendoakan Takauji agar sukses dalam misinya. Dan setelah itu, Takauji bangkit untuk pergi bersama temannya yang tampak memiliki wajah muram. Setelah mereka pergi, Kyoko muncul di belakang Tokiyuki dan memberitahunya bahwa dia tidak perlu begitu gugup di sekitar Takauji dan yang lainnya karena dia adalah pewaris shogun. Jadi pada akhirnya dia akan menjadi orang yang memberi mereka perintah. Sebagai bonus, dia akan menikah dengannya. Tetapi Tokiyuki tidak ingat pernah melamarnya. Saat itu juga, Tokiyuki menyadari bahwa para pengawal telah menyusulnya. Jadi Tokiyuki berlari sangat cepat, hingga dia berhasil menendang debu di lantai kayu. Pengawal Kyoko tidak percaya betapa tidak dewasanya Tokiyuki. Meskipun secara teknis dia adalah seorang samurai, dia sama sekali tidak seperti Takauji, dan jika dia akhirnya mewarisi shogun, dia mungkin akan menjadi pemimpin boneka yang nyaris tidak bisa menyelesaikan 3 kalimat sendiri seperti ayahnya. Kyoko tidak melihat ada yang salah dengan menjadi penguasa boneka, karena dia masih bisa menjalani gaya hidup mewah, dan itu membuatnya menjadi kandidat utama untuk dinikahi oleh Kyoko, karena dia adalah seorang pencari harta yang bersertifikat. Sementara itu, para pengawal tidak dapat menemukan Tokiyuki, karena dia adalah ahli dalam bersembunyi saat dia serius. Bahkan, dia begitu bertekad untuk menghindari pelatihan, sehingga dia pernah bersembunyi di dalam peti baju besi selama 2 hari berturut-turut. Ya, sebenarnya akan lebih mudah jika dia mengikuti pelatihan selama 2 jam. Tetapi, dia ingin membuktikan suatu hal. Para pengawal memeriksa peti tersebut untuk memastikan dia tidak bersembunyi di sana lagi. Tetapi karena mereka tidak menemukannya, mereka pergi mencari di tempat lain. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Tokiyuki sedang bergelantungan di atap di atas mereka. Jadi begitu mereka pergi, Tokiyuki turun dan disambut oleh kakaknya yang menawarkan makanan ringan. Mereka berdua naik ke atap untuk berbicara sebentar, dan kakak Tokiyuki memberitahunya bahwa ayah mereka pada dasarnya tidak berguna. Jadi sebaiknya Tokiyuki segera mengambil alih sebagai shogun. Tokiyuki bertanya mengapa kakaknya tidak bisa melakukannya saja karena dia adalah putra tertua. Tetapi menurut adat, karena dia adalah putra seorang selir, dia tidak bisa mewarisi posisi tersebut. Lagi pula, dia juga tidak mau. Saat itu, para pengawal melihat Tokiyuki dan mencoba mengepungnya. Tokiyuki tidak punya tempat untuk lari, tetapi dia berkata, "Pegang anjingku," sebelum berlari turun dari atap dan melompat ke atap sebelahnya. Dia kemudian berlari melintasi area tersebut dan keluar ke desa Kamakura, di mana semua orang senang melihatnya. Tokiyuki akhirnya kehilangan pengawalnya lagi, jadi dia menuju ke pohon sakura yang berdiri sendiri, di mana dia bisa melihat seluruh desa. Dia mencintai desa dan orang-orangnya, jadi dia tidak peduli tentang kehormatan atau status selama dia bisa hidup dengan damai di sini. Orang-orang bisa menyebutnya pemalas atau pengecut jika mereka mau, karena dia tidak masalah dengan itu. Namun, tiba-tiba seorang gadis di tanah berbicara dan memberitahu Tokiyuki bahwa dia bukanlah pemalas atau pengecut. Itu hanyalah aspek kecil dari monster yang terpendam di dalam dirinya. Atau setidaknya, begitu kata ayahnya. Tokiyuki bingung dengan kemunculan mendadak gadis tersebut,
Tetapi kemudian seorang pria muncul entah dari mana dan mulai memperkenalkan dirinya. Dia adalah seorang pendeta Shinto bernama Yorishige Suwa, dan dia telah duduk di pohon ini sepanjang hari karena dia meramalkan bahwa Tokiyuki akan muncul di sini suatu saat nanti. Suwa tampaknya sedikit gila, tetapi dia mengurangi kegilaannya sedikit dan memberitahu Tokiyuki bahwa dia datang untuk berdoa untuk desa. Dan karena dia sudah selesai, dia akan menuju ke Shogun untuk melaporkan hasilnya. Gadis yang bersamanya bernama Shizuku, dan dia ahli dalam seni rahasia. Jadi Suwa membawanya sebagai asisten tanpa bayaran. Tokiyuki masih curiga terhadap Suwa karena tidak ada yang tahu bahwa dia suka datang ke pohon ini. Jadi Shizuku menjelaskan bahwa ayahnya benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, meskipun doanya hampir sepenuhnya tipu muslihat. Suwa memberitahu Shizuku bahwa dia tidak perlu mengatakan bahwa doanya adalah penipuan. Tetapi untuk membuktikan kemampuannya melihat masa depan, dia menatap jiwa Tokiyuki dan melihat bahwa dalam 2 tahun, Tokiyuki akan menjadi seorang pahlawan yang mengguncang fondasi Jepang. Beberapa orang akan menyembahnya, dan banyak orang lain akan sangat takut padanya sehingga dia akan mengubah nasib seluruh negara. Tokiyuki tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Suwa. Jadi dia melarikan diri karena dia tidak dibayar cukup untuk menghadapi orang-orang aneh seperti itu. Dia kembali ke rumah dan menceritakan semua tentang apa yang dikatakan Suwa kepada kakaknya. Tetapi kakaknya tidak merasa itu terlalu jauh dari kenyataan, karena Tokiyuki memiliki bakat superhuman dalam menghindar. Dia pribadi percaya bahwa Tokiyuki akan menjadi pahlawan jika terjadi sebuah tragedi. Dan sayangnya, sebuah tragedi sudah diambang pintu mereka. Karena saat Takauji memimpin tentaranya ke medan perang, dia tiba-tiba berbalik melawan mereka dan memotong rekan-rekannya dengan begitu cepat, sehingga Fisika butuh beberapa detik untuk mengejar. Kabar pengkhianatan Takauji sampai ke Kamakura dan para pejabat tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tak hanya Takauji yang secara diam-diam bersekongkol dengan Kaisar Godego, tetapi dia juga telah menghancurkan pasukan yang dikirim bersamanya dan sedang dalam perjalanan ke sini untuk menghancurkan mereka juga. Tak lama kemudian, semua orang yang Tokiyuki sayangi telah terbunuh, dan Takauji berdiri di tengah pembantaian dalam ekstasi murni. Karena ini membawanya lebih dekat kepada suara yang membimbingnya untuk menjadi penguasa di atas segalanya. Saat Tokiyuki menyaksikan mayat-mayat klannya terbakar, dia mendengar suara yang familiar memanggilnya. Suwa mengatakan bahwa dia ada di sini karena ayah Tokiyuki ingin memastikan Tokiyuki bisa bertahan hidup. Dia meramalkan tragedi ini, jadi dia mengambil langkah-langkah pencegahan dan sudah menyiapkan kuda-kuda yang menunggu di balik bukit agar mereka bisa melarikan diri. Namun Tokiyuki mengatakan bahwa dia tidak ingin diselamatkan karena semuanya sudah mati. Jadi, dia memutuskan untuk pergi. Dia hanya ingin mengakhiri hidupnya bersama ayah dan klannya. Suwa mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya karena kehidupan Tokiyuki terlalu penting. Tetapi sejujurnya, Suwa tidak yakin apakah kelangsungan hidup Tokiyuki akan benar-benar mengubah apapun atau tidak. Kamakura terbaring dalam kehancuran, dan Tokiyuki masih sulit percaya bahwa semua ini disebabkan oleh Takauji. Mereka telah saling mengenal sejak Tokiyuki masih balita, tetapi sekarang Tokiyuki tahu bahwa senyuman di wajah Takauji pasti adalah kebohongan. Suwa menawarkan untuk membantu Tokiyuki membalas dendam, tetapi Tokiyuki tahu bahwa senyuman Suwa juga pasti palsu. Lagi pula, dia tidak percaya bahwa dia bisa membalas dendam terhadap seseorang seperti Takauji yang telah menghancurkan Kamakura dengan begitu cepat. Terlepas dari seberapa kejam tindakannya, sejarah pasti akan mengingatnya sebagai pahlawan. Jadi Tokiyuki hanya ingin mati dengan hormat seperti anggota keluarganya yang lain. Suwa berkata, "Baiklah, ayo coba." Lalu mendorong Tokiyuki dari tebing agar dia bisa mati seperti yang diinginkannya. Dan saat Tokiyuki jatuh menuju kehancuran yang akan datang, dia tiba-tiba menyadari bahwa kematian sebenarnya tidak terdengar begitu menyenangkan lagi. Jadi dia menggenggam sisi tebing dan menggunakannya untuk memperlambat turunnya dan mendarat dengan selamat. Melihatnya, tentara penyerbu segera mencoba membunuh Tokiyuki, tetapi keterampilan menghindarnya jauh terlalu hebat untuk bisa disentuh oleh mereka. Tokiyuki kembali ke atas tebing dan bergantung pada Suwa, yang kemudian memberitahunya bahwa kemampuannya untuk bertahan hidup dan melarikan diri adalah apa yang memberinya potensi untuk menjadi pahlawan,
Jadi dia adalah kebalikan dari Takaugi yang menjadi pahlawan dengan membunuh. Tentu saja tidak mungkin menang hanya dengan lari dan bersembunyi. Itulah mengapa Suwa akan memberinya semua sekutu dan alat yang dia butuhkan untuk mencapai tujuannya. Selama Tokiyuki masih hidup, Takaugi suatu hari nanti akan mencarinya. Jadi sebelum saat itu tiba, Tokiyuki perlu menjadi cukup kuat untuk mengalahkannya. Saat Kamakura dihancurkan, saudara Tokiyuki, Kunitoki, dengan putus asa berusaha bersembunyi dari para penyerang. Namun tiba-tiba seorang pria muncul di tempat persembunyiannya, dan Kunitoki merasa lega ketika melihat bahwa pria tersebut adalah Muneshige, pamannya. Muneshige mengatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan Kunitoki, tetapi Kunitoki masih sangat khawatir tentang Tokiyuki. Muneshige meyakinkan bahwa Tokiyuki kemungkinan besar aman karena mereka telah mengatur agar Su membawanya ke tempat aman. Namun, sekarang mereka perlu mencari tempat yang aman sebelum mereka terdeteksi. Sayangnya, mereka terdeteksi lebih cepat dari yang diharapkan. Tetapi Muneshige memberitahu Kunitoki bahwa dia akan menangani situasi ini. Jadi Kunitoki sebaiknya tetap di sini sementara Muneshige pergi untuk berbicara dengan para samurai. Muneshige mengatakan bahwa dia mungkin bisa meyakinkan mereka bahwa Kunitoki bukan bagian dari keluarga Hojo karena dia tidak cukup penting untuk dikenali. Muneshige menegaskan bahwa dia telah dipercaya untuk melindungi Kunitoki. Dan, yang lebih penting, dia adalah anak dari saudara perempuannya yang tercinta. Jadi, dia akan melakukan segala daya untuk memastikan Kunitoki melarikan diri dengan selamat. Bahkan, jika dia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Saat mendekati para samurai, Muneshige mengatakan kepada Kunitoki untuk melarikan diri jika situasinya memburuk. Namun, begitu dia mulai berbicara dengan para samurai, Kunitoki melihat Muneshige menunjuk langsung ke arahnya, dan tatapan jahat di wajahnya menunjukkan bahwa keadaan tidak menguntungkan bagi Kunitoki. Sementara itu, Tokiyuki sedang mengalami mimpi buruk di mana dia melihat wajah-wajah keluarganya yang tersiksa. Dan yang lebih buruk lagi, dia melihat pemandangan yang lebih menakutkan. Wajah Sui. Sui berdiri di atas Tokiyuki dengan aura yang bersinar, dan dia berkomentar betapa lucunya Tokiyuki saat tidur. Shizuku datang, dan meskipun dia tahu betapa sukanya pamannya menonton anak-anak tidur, Sui jelas-jelas membuat mimpi buruk Tokiyuki semakin buruk. Namun Sui tidak peduli dan memutuskan untuk memberikan ciuman ringan di pipi Tokiyuki, yang membuatnya masuk daftar pantauan FBI. Tokiyuki merasakan adanya aktivitas kriminal yang akan terjadi. Jadi saat dia terbangun dan melihat Sui akan menciuminya, dia melompat keluar dari tempat tidur dan memanjat hingga ke langit-langit karena ketakutan. Sui mengatakan bahwa dia mengharapkan hal itu dari Tokiyuki dan keterampilan pelariannya. Tetapi saat diminta menjelaskan dirinya karena mencoba mencium Tokiyuki, dia menjawab, "Ini hanya lelukon, bro." Tokiyuki memberitahukan bahwa ini bukan saatnya untuk lelukon karena mereka masih dalam bahaya besar. Suwa telah mengatakan bahwa mereka akan bisa bersembunyi di wilayahnya. Tetapi, mereka sudah terjebak di Kamakura selama beberapa hari sekarang, dan mereka bisa ditemukan kapan saja. Suwa menjelaskan bahwa alasan mereka belum pergi adalah karena pintu keluar Kamakura lebih dijaga ketat daripada yang dia kira. Jadi mereka harus bersabar sampai patroli-patroli itu mengendur. Tokiyuki mengenali bendera-bendera patroli tersebut. Tetapi samurai di bawah bendera itu adalah orang-orang yang sebelumnya telah bersumpah setia pada Shogun, tetapi akhirnya mengkhianati sumpah mereka dan membantu dalam penghancuran Kamakura. Semua itu dilakukan atas perintah Takauji. Masih sulit baginya untuk percaya bahwa selama waktu yang dihabiskan Takauji bersamanya, dia sedang merencanakan rencana pengkhianatan semacam itu. Shizuku memberitahu Tokiyuki bahwa dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka untuk saat ini, karena jika bahaya datang mencari gubuk mereka, mereka bisa dengan mudah menipu mereka karena pakaian mereka membuat mereka terlihat seperti pendeta. Tokiyuki sedikit tenang dan melepaskan pegangan dari atap, tetapi ada sesuatu yang ingin dia tanyakan kepada Suwa. Sebelumnya, Suwa pernah mengatakan sesuatu tentang merebut kembali negara dengan kemampuan pelariannya yang sangat baik. Tetapi samurai seharusnya bertarung sambil menatap lurus ke depan. Jadi dia tidak tahu bagaimana dia akan merebut kembali negara sambil melarikan diri. Tokiyuki ingin tahu apakah Suwa benar-benar percaya bahwa dia bisa mengalahkan Takauji dan membalas dendam untuk semua orang yang dia cintai. Suwa sangat positif tentang hal itu.
Tidak diragukan lagi dalam pikirannya bahwa Tokiyuki akan menjadi pahlawan legendaris karena dia telah melihatnya dengan mata ilahinya. Jadi untuk saat ini dia meminta Tokiyuki untuk bersabar sampai ramalannya menjadi kenyataan. Namun, sampai saat itu, Suwa menyarankan mereka bermain dadu untuk mengisi waktu. Tetapi sementara Shizuku dan Suwa sibuk menyiapkan permainan, Tokiyuki melarikan diri. Dia tidak merasa bisa mempercayai mereka jika mereka begitu santai sampai bisa bermain papan permainan, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan mencari apa yang tersisa dari rumahnya. Saat dia tiba di sisa-sisa istana Shogun yang terbakar, Tokiyuki mulai mencari-cari untuk melihat apakah dia bisa menemukan seseorang yang masih hidup. Tetapi saat itulah, dia mendengar suara dua pria yang mengeluhkan bahwa semua barang bagus di sini sudah dijarah. Dia menyadari bahwa akan buruk jika dia terlihat di sini. Jadi dia mulai mencari tempat yang baik untuk bersembunyi. Tetapi kemudian dia mendengar salah satu pria membicarakan tentang eksekusi yang terjadi pagi ini yang melibatkan Kunitoki. Dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak bahwa mereka sedang berbohong. Dia menolak untuk percaya bahwa saudaranya telah meninggal. Tetapi segera dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Karena jika orang-orang ini mengetahui bahwa dia adalah putra dari shogun sebelumnya, mereka akan menyerahkannya. Para pria mulai bertanya kepada Tokiyuki siapa dia, dan dia tidak tahu harus mengatakan apa dalam situasi ini. Untungnya, Suwa dan Shizuku muncul tepat pada waktunya untuk menutupi dirinya dengan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang murid di kuil mereka. Mereka mengatakan bahwa Shogun telah menunjukkan rasa hormat kepada mereka, dan anak ini kebetulan sangat dekat dengan Kunitoki. Itulah sebabnya dia menganggapnya sebagai saudara. Tokiyuki mengikuti cerita itu dan bertanya kepada para pria jika mereka bisa memberitahunya apa yang terjadi pada Kunitoki. Mereka mengatakan bahwa setelah kehancuran Kamakura, Kunitoki dipercayakan kepada pamannya, Muneshige, untuk membawanya ke tempat aman. Tetapi tanpa berpikir panjang, pria itu menjual keponakannya sendiri pada kesempatan pertama yang dia dapat. Semua demi mendapatkan posisi kekuasaan untuk dirinya sendiri, dan dia tampak sangat bangga dengan itu. Setelah Kunitoki ditangkap, karena dia adalah anggota klan Hojo, dia dijatuhi hukuman mati dengan penggalan dan dieksekusi pagi ini. Mendengar berita ini, Tokiyuki merasa mual dan terus-menerus menggumamkan kata pengkhianatan kepada dirinya sendiri. Dia tidak bisa memahami mengapa keluarga Ashikaga yang telah melayani mereka selama beberapa generasi bisa mengkhianati mereka. Mengapa pengikut samurai mereka yang telah setia selama bertahun-tahun tiba-tiba berpaling dari mereka. Dan sekarang bahkan pamannya sendiri juga telah mengkhianati mereka. Tampaknya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa Tokiyuki percayai, dan keputusasaan mulai merayap dalam dirinya. Namun dia teralihkan oleh cahaya menyilaukan dari aura Su. Su memberitahu Tokiyuki bahwa dia dapat melihat sebagian masa depan Muneshige, meskipun resolusinya sangat rendah. Dalam visinya, Muneshige dikelilingi oleh banyak tentara musuh, tetapi dia terlindungi dengan baik. Tokiyuki bertanya di mana pamannya sekarang, jadi karena dia sangat penasaran, Su setuju untuk menunjukkannya. Ternyata Muneshige tidak berhasil mendapatkan posisi kekuasaan yang dia harapkan karena dia pada dasarnya menjadi seorang pengemis. Muneshige mengeluh bahwa dia tidak mendapatkan banyak imbalan karena mengkhianati Kunitoki. Tetapi mungkin itu karena Kunitoki adalah anak yang tidak sah. Jadi Muneshige menganggap bahwa dia akan diperlakukan seperti anak kecil. Dia tidak yakin apakah dia akan dapat menyingkirkan nasibnya jika dia berhasil menangkap anak sah Shogun. Jadi dia sudah mulai merencanakan untuk menangkap Tokiyuki dan menjualnya kepada pasukan Nita. Setidaknya sekarang Tokiyuki tahu seperti apa musuh pertamanya dan bahwa langkah pertama dalam rencana Suwa adalah menang dengan melarikan diri. Suwa mengatakan dia akan menjelaskan langkah berikutnya setelah mereka kembali ke tempat persembunyian. Tetapi Tokiyuki tidak merasa terlalu yakin dengan situasi ini, terutama mengingat fakta bahwa dia telah mengabaikan pelatihan seni bela diri. Namun, Suwa meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir, karena dia memiliki beberapa sekutu yang akan datang dan dapat membantu Tokiyuki. Namun, sekutu-sekutu ini sibuk bermain versi monopoli Suwa, jadi Tokiyuki tidak meragukan seberapa berguna mereka. Setelah semua orang selesai dengan permainan, dua sekutu tersebut akhirnya memperkenalkan diri kepada Tokiyuki dan mengatakan nama mereka adalah Kojiro dan Ayako.
Mereka adalah anak-anak dari keluarga Nezu dan Machizuki masing-masing. Dan kedua keluarga tersebut melayani keluarga Suwa, yang secara tidak langsung berarti mereka juga melayani keluarga Hojo yang Tokiyuki miliki. Meskipun keduanya sebaya dengan Tokiyuki, mereka unggul dalam seni bela diri. Jadi Suwa mendorong Tokiyuki untuk bergantung pada mereka untuk membantunya membalas dendam. Beberapa saat kemudian, Shizuku bertanya kepada Kojiro dan Ayako tentang pendapat mereka tentang Tokiyuki, dan Ayako mengatakan bahwa dia merasa Tokiyuki sangat imut. Namun Kojiro berpikir bahwa Tokiyuki cukup lemah, jadi dia merasa aneh bahwa Suwa meminta mereka untuk membantu Tokiyuki. Tapi karena Tokiyuki tidak bisa bertarung sendiri, mereka harus melindunginya. Saat malam tiba, Suwa memberitahu Tokiyuki bahwa saatnya menghadapi iblis yang mengejar mereka, lalu memberinya sebuah katana untuk digunakan dalam pertempuran. Pada saat yang sama, Shizuku menyadari bahwa Muneshige menghalangi jalannya, jadi semua orang bersiap dan menunggu kedatangan Muneshige. Ketika Muneshige tiba, dia mulai berpura-pura khawatir tentang Tokiyuki, dan Tokiyuki ikut berpura-pura untuk menariknya dalam serangan diam-diam. Muneshige bertanya apakah Tokiyuki sendirian dan mengatakan bahwa mereka seharusnya melarikan diri bersama demi keselamatan Tokiyuki. Namun, ketika Muneshige berada dalam jangkauan, Tokiyuki memberi sinyal kepada Kojiro dan Ayako untuk menyerang. Sayangnya, Muneshige memiliki cukup waktu untuk menarik pedangnya dan memblokir serangan mereka. Dan kini dia menyadari bahwa Tokiyuki merencanakan penyergapan ini untuk membalas dendam pada saudaranya. Ayako awalnya berhasil bertahan, tetapi kemudian dia terdesak dan terlempar jauh. Meskipun kekuatan gabungan Ayako dan Kojiro cukup besar, mereka tetap sangat kalah dalam pertarungan ini karena mereka masih anak-anak. Sedangkan mereka menghadapi seorang pria dewasa. Muneshige memutuskan untuk menjauh dari Kojiro dan Ayako agar dia bisa menyingkirkan Tokiyuki. Muneshige terpaksa melindungi Tokiyuki, tetapi Ayako masih bisa mengejar Tokiyuki lagi. Sambil melakukannya, Muneshige membanggakan dirinya atas kemampuannya untuk beradaptasi dengan situasi apapun yang dihadapinya. Dia dengan senang hati menghabisi jika itu untuk kelangsungan hidupnya, seperti yang dia lakukan dengan Kunitoki. Dia mendorongnya ke tanah dan memukulinya hingga babak belur, sehingga dia bisa menyerahkannya untuk kebebasannya. Tetapi sekarang, dia mengejar Tokiyuki, sehingga dia bisa mendapatkan sedikit dukungan dari tentara Nida. Muneshige telah memojokkan Tokiyuki di tepi tebing. Tetapi sebelum Kojiro dan Ayako bisa bergegas menolongnya, Suwa memanggil mereka dan mengatakan sudah saatnya mereka mundur. Mereka tidak mengerti mengapa Suwa menyuruh mereka mundur, tetapi dia hanya mengatakan mereka harus duduk dan melihat Tokiyuki bekerja dengan sihirnya. Karena jika ada orang di sini yang bisa membanggakan kemampuan beradaptasi, itu adalah dia. Saat Muneshige mengayunkan pedangnya ke arah Tokiyuki, Tokiyuki mulai menganalisis gerakannya dan memprediksi serangannya sebelum terjadi. Jadi apapun yang dilakukan Muneshige, dia selalu satu langkah di belakang Tokiyuki. Dan sepertinya Tokiyuki juga menikmatinya. Cara dia menghindar bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari melalui pelatihan, melainkan seperti hadiah dari surga. Suwa percaya bahwa Tokiyuki bukan pengecut, dia hanya benar-benar menikmati dikejar. Dalam situasi seperti ini, satu kesalahan bisa berarti kematian seketika. Tetapi jiwa Tokiyuki justru menemukan kebahagiaan dalam krisis seperti ini. Saat Kamakura dalam keadaan damai, Tokiyuki sering menghindari tanggung jawabnya. Tetapi di medan perang, dia menjadi monster yang tak tertandingi, berkembang dengan menghindar dari kematian. Suwa bertanya kepada yang lain apakah mereka tertarik untuk melayani seorang majikan seperti Tokiyuki sekarang, dan pendapat Kojiro berubah menjadi lebih positif. Meskipun begitu, Ayako masih hanya ingin menjadi temannya. Mereka bersiap untuk bergabung kembali dalam pertempuran, tetapi saat mereka pergi, Suwa menyarankan agar mereka tidak membuang-buang tenaga untuk melindungi Tokiyuki. Mereka harus percaya bahwa Tokiyuki akan bisa menghindari segala bahaya, tetapi serangan Tokiyuki masih sangat lemah, jadi mereka harus menutupi kekurangan itu. Muneshige mulai kehilangan kendali karena dia tidak bisa mengenai Tokiyuki, dan hal ini membuatnya terbuka untuk serangan dari yang lain. Dia akhirnya dilulucuti senjatanya, tetapi dia menggunakan beberapa tanah sebagai gangguan untuk melarikan diri dari mereka. Karena mereka tidak perlu melindungi Tokiyuki, mereka memusatkan upaya mereka semata-mata untuk menciptakan peluang bagi Tokiyuki untuk menyerang. Jadi saat Muneshige menyerang Tokiyuki,
Ayako muncul dari belakang dan menendangnya ke tanah. Muneshige kemudian mengalihkan targetnya dan mencoba menggunakan pedangnya untuk menghabisi Ayako. Tetapi sebelum Ayako terkena tebasan, Kojiro melucuti senjata Muneshige dengan melempar pedangnya dan menjatuhkannya ke tanah. Sekarang, dengan Muneshige yang telah dilucuti senjatanya dan kebingungan, Tokiyuki melompat ke udara untuk memberikan pukulan terakhir. Kehidupan Muneshige saja tidak akan cukup untuk membalas dendam atas kematian Kunitoki dan semua orang lainnya yang terbunuh di Kamakura, tetapi ini adalah awal yang baik dalam pencariannya untuk balas dendam. Tentu, berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, kelompok tersebut melanjutkan perjalanan mereka melalui hutan untuk keluar dari Kamakura. Di sepanjang perjalanan, Suwa bertanya kepada Tokiyuki bagaimana perasaannya setelah memenangkan pertempuran pertamanya. Tokiyuki sebenarnya tidak tahu bagaimana harus merasakannya, karena dia hanya fokus untuk melarikan diri, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah berhasil meraih kepala Muneshige. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya sendirian, jadi dia menghadapi yang lain, dan dengan tulus mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Suwa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengingatkan Tokiyuki bahwa dia membutuhkan dua hal untuk memenangkan perang dengan melarikan diri. Pertama, dia perlu menjadi pemimpin yang berharga bagi timnya, sehingga dia menjadi prioritas utama bagi musuh. Dan kondisi kedua adalah memiliki sekutu yang dapat bertindak sebagai senjatanya. Untuk memenuhi dua syarat ini, Tokiyuki harus menjaga harga dirinya sebagai anak yatim Hojo dan menjadi seseorang yang menarik perhatian orang lain. Jika dia bisa melakukan kedua hal ini, maka Suwa benar-benar percaya bahwa Tokiyuki akan mampu mengalahkan demon manapun yang menghadangnya. Tokiyuki mengatakan bahwa dia mengerti dan berjalan ke tepi tebing, di mana dia bersumpah bahwa suatu hari nanti dia akan kembali ke Kamakura untuk merebutnya kembali dari Takauji. Kemudian dia melemparkan pedangnya ke dalam hutan, dan Suwa berhasil mengalahkan demon yang datang kepadanya. Tokiyuki mengatakan bahwa dia mampu mengalahkan demon yang datang kepadanya. Dia kemudian melemparkan pedangnya ke dalam hutan, dan Suwa berpikir bahwa itu adalah pernyataan komitmen yang sangat menyentuh. Tetapi dia teringat melihat visi bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika Tokiyuki melemparkan pedangnya dari puncak tebing itu. Tentu berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tiba-tiba, seekor serigala muncul dari hutan dengan pedang. Tokiyuki tertancap di punggungnya, dan serigala itu sangat marah padanya. Jadi Tokiyuki segera melarikan diri ke bukit dengan kecepatan luar biasa. Mereka berhasil melarikan diri dari Kamakura bersama-sama, dan Tokiyuki memulai perjalanannya untuk menjadi pahlawan terbesar di Jepang. Namun, begitu mereka berada di wilayah Suwa, Tokiyuki mulai kehabisan kesabaran dengan Suwa. Tak lama setelah tiba, Tokiyuki merasa kewalahan dengan banyaknya gadis yang telah ditugaskan Suwa kepadanya. Namun, Suwa dengan polos mengatakan bahwa dia hanya meminta mereka untuk menjaga Tokiyuki, menyiapkan sarapan untuknya, dan memberikan beberapa kontak fisik khusus agar dia merasa lebih baik. Tetapi itu terlalu banyak bagi Tokiyuki untuk ditangani, jadi dia mencoba melarikan diri. Namun, usaha pelariannya membuatnya jatuh dalam lubang yang tidak terduga. Dan itu karena Suwa telah melihat masa depan, di mana Tokiyuki akan melarikan diri dari para gadis di sepanjang jalan ini. Jadi, dia menggali lubang terlebih dahulu untuk menangkapnya. Tokiyuki masih tidak percaya bahwa Suwa benar-benar dapat melihat ke masa depan. Tentu, berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Namun, Suwa mengatakan bahwa karena tempat ini dipenuhi dengan energi suci, visi ilahinya mendapatkan dorongan besar, yang berarti tidak peduli seberapa keras Tokiyuki mencoba melarikan diri atau bersembunyi, Suwa akan tahu persis di mana dia berada. Lagi pula, ini adalah wilayah yang diperluasnya, Kuil Agung Suwa. Dan sekarang setelah dia menjelaskan semuanya, saatnya bagi Tokiyuki untuk memulai pelatihan. Tokiyuki masih membenci latihan, jadi dia mencoba mencari alasan bahwa dia masih beradaptasi dengan kehidupan barunya di sini. Tetapi Suwa tidak peduli, jadi Tokiyuki mencoba melarikan diri. Sayangnya di dalam wilayah Suwa, semua upaya pelarian dipatahkan oleh ramalan Suwa. Suwa mengolok-olok Tokiyuki karena jatuh ke dalam jebakan lainnya, tetapi Tokiyuki hanya ingin dibiarkan keluar. Jadi Shizuku datang dan membawakan tangga untuknya. Dia meminta maaf atas perilaku ayahnya, karena dia tahu betapa menjengkelkannya dia. Tetapi dia meyakinkan Tokiyuki bahwa Suwa sebagian besar waktu tidak berbahaya.
Saat Tokiyuki memanjat keluar dari lubang, dia berpikir bahwa hanya ayahnya yang bisa menyelamatkannya. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia berbicara tentang bagaimana dia harus merasa bersyukur kepada Suwa karena telah menyelamatkan hidupnya. Albedino merasa sulit untuk percaya bahwa Suwa benar-benar tahu Friendful. Tentu berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kuil Suwa juga relatif kecil dibandingkan dengan kuil-kuil lainnya. Jadi Tokiyuki meragukan apakah Suwa benar-benar memiliki kemampuan untuk membantunya merebut kembali Kamakura dan mengalahkan Tataoji ketika saatnya tiba. Jadi dia merasa tidak ada gunanya berlatih. Beberapa hari kemudian, Suwa masih belum membuat Tokiyuki serius dalam latihannya. Dan semua orang mulai lelah menggali lubang untuk menangkapnya. Sehingga mereka mulai mengeluh bahwa Tokiyuki bersikap seperti anak manja. Suwa meluruskan mereka dan mengatakan bahwa Tokiyuki sebenarnya adalah orang yang tulus di dalam hatinya. Tetapi dia dibesarkan untuk menjadi penguasa boneka. Jadi dia tidak pernah memiliki alasan nyata untuk berusaha meningkatkan dirinya. Dan kesalahan untuk perilaku Tokiyuki saat ini sebagian terletak pada Suwa. Karena dia baru menyadari bahwa dia belum melakukan apapun untuk menunjukkan kepada Tokiyuki bahwa dia memiliki kekuatan untuk membantunya merebut kembali Kamakura. Pada hari ini, Tokiyuki telah melarikan diri ke hutan karena tidak ada yang akan mengira dia akan pergi pada hari hujan. Tetapi ternyata dia salah, karena Suwa muncul tepat di belakangnya beberapa saat kemudian. Dia sudah tahu apa yang akan diminta Suwa darinya, jadi dia memberitahunya bahwa dia tidak melihat alasan mengapa dia harus berada di sini. Dia tidak ingin repot-repot mempelajari hal-hal seperti strategi perang, ketika yang akan dia lakukan hanyalah melarikan diri di medan perang, bahkan jika pasukan Suwa terbunuh. Tentu, berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Suwa berjanji kepada Tokiyuki bahwa tidak mungkin dia kalah karena dia adalah dewa sejati, dan untuk membuktikannya, dia mengatakan bahwa dia akan menghentikan hujan. Tokiyuki masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Suwa, tetapi saat Suwa membunyikan loncengnya di tengah hujan, tampaknya dia tidak berbohong karena semua tetesan hujan berhenti di udara dan berkumpul di sekitar Suwa, sebelum menghilang sepenuhnya. Setelah itu, Suwa memanggil pasukannya dengan energi Spartan, menunjukkan kepada Tokiyuki bahwa dia memiliki pasukan sebanyak 10.000 orang yang siap berkumpul kapan saja. Jika Tokiyuki memperoleh kualitas seorang pahlawan, itu berarti ada aliansi antara seorang pahlawan dan seorang dewa. Dan banyak lagi prajurit yang pasti akan bergabung dengan tujuan mereka pada saat itu. Setelah menunjukkan kekuatannya, Suwa bertanya kepada Tokiyuki apa yang akan dia lakukan sekarang. Dan Tokiyuki dengan enggan mengatakan bahwa dia bersedia kembali ke mejanya dan mulai belajar. Dia telah memutuskan untuk mempercayai Suwa karena dia sekarang percaya bahwa dia bisa menjadi seorang pahlawan dengan bantuannya. Namun, begitu Tokiyuki mengatakan kata-kata ini, Suwa memberitahukan kepada semua orang bahwa mereka bebas untuk pulang sekarang. Tokiyuki tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya dan bertanya kepada Suwa, kemana perginya semua energi Spartan itu? Tetapi Suwa hanya mengatakan bahwa orang-orangnya tidak bisa selalu energik. Tentu, berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kemudian, Suwa mengalihkan topik dan memberitahu Tokiyuki bahwa saatnya untuk belajar, apakah dia suka atau tidak. Namun, saat dia mendorong Tokiyuki pergi, dia secara tidak sengaja jatuh dalam salah satu perangkapnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Tokiyuki mulai terbiasa dengan kehidupan di wilayah Suwa. Jadi Suwa mengatakan bahwa saatnya Tokiyuki untuk mendapatkan beberapa pengikut. Seorang pengikut adalah seorang bawahan yang membentuk hubungan tuan pembantu dengan tuannya dan mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung demi tuannya. Seorang penguasa tidak ada artinya tanpa pengikutnya. Tetapi karena Tokiyuki secara tragis kehilangan semua anggota keluarganya dan pengikutnya, dia harus memulai dari awal. Jadi Suwa akan memperkenalkan kandidat-kandidatnya sekali lagi. Yang pertama adalah Kojiro, pendekar pedang terbesar dari generasi Tokiyuki. Dan dengan keterampilannya, dia akan menjadi pemimpin yang sempurna sebagai komandan militer Tokiyuki. Berikutnya adalah Iraka, dengan kekuatan dan bakat artistiknya yang tiada tara, dan meskipun dalam pertempuran, dia tetap ceria. Terakhir, ada Shizuku, yang perhatian dan mahir dalam berbagai seni rahasia, sehingga sebagai pelayan, dia akan sangat baik dalam menangani urusan rumah tangga secara umum. Tentu berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
Ketiganya mungkin sebaya dengan Tokiyuki, tetapi Suwa meyakinkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dapat diandalkan. Namun, Tokiyuki masih perlu mengenal mereka dan menunjukkan bahwa dia mampu memanfaatkan keterampilan mereka dengan baik. Jika keempatnya tinggal bersama, maka pada akhirnya Tokiyuki akan memiliki hubungan yang erat dengan mereka. Dan dari situ, dia bisa merekrut lebih banyak individu berbakat saat mereka menemui mereka. Ini adalah apa yang Suwa sebut sebagai awal perjalanan seorang pahlawan, tetapi tidak satupun dari mereka peduli dengan referensinya. Setelah Suwa selesai berbicara, Kojiro bertanya kepada Tokiyuki apakah dia membutuhkan mereka untuk melakukan sesuatu, karena mereka senang membantu Tokiyuki dengan cara apapun yang mereka bisa. Tokiyuki senang mendengar mereka ingin membantunya, tetapi dia tidak benar-benar tahu apa yang harus mereka lakukan, jadi akhirnya dia meminta untuk bersenang-senang dengan mereka dengan bermain petak umpet. Namun, Kojiro langsung menolak untuk melakukannya. Mereka semua telah melihat Tokiyuki berlari, jadi permainan petak umpet akan menjadi siksaan bagi mereka. Namun, karena Tokiyuki ingin bersenang-senang, Kojiro menyarankan agar mereka semua menyelinap ke rumah beberapa samurai yang telah mengkhianati Tokiyuki dan meninggalkan kotoran di depan pintu mereka. Ayako berkata bahwa dia hanya ingin melakukan push-up, dan Shizuku mengatakan dia ingin memasukkan kelereng ke dalam sarang semut. Mereka semua memiliki ide unik menyeramkan tentang kesenangan. Jadi Tokiyuki tidak tahu harus berbuat apa sampai Ayako menyarankan mereka pergi berburu sebagai kelompok. Ini menyenangkan, dihitung sebagai latihan dan tidak melibatkan buang air di rumah siapapun, jadi Tokiyuki setuju dengan itu. Buddy bertanya apakah Shizuku diizinkan berburu karena dia bagian dari kuil. Untungnya dia mengatakan itu tidak masalah karena dewa kuilnya adalah dewa berburu. Jadi tidak seperti kuil lainnya, mereka sering berburu dan makan daging. Setelah mereka pergi, seorang pelayan mendatangi Suwa saat dia sedang memanggang daging untuk memberitahunya bahwa Tokiyuki dan yang lainnya pergi berburu. Tetapi dia sudah melihatnya dalam penglihatan, termasuk masalah yang akan mereka hadapi di hutan. Namun itu akan menjadi perkembangan karakter yang baik, sehingga dia tidak akan campur tangan. Sementara itu, di hutan, kelompok itu bekerja sama untuk berburu dengan Shizuku menakuti kelinci dan Tokiyuki ditugaskan untuk menembaknya, tetapi dia buruk dalam membidik, sehingga dia melewatkan tembakan yang jelas ke arah kelinci. Kojiro mengatakan tidak apa-apa. Dia mengatakan bahwa tembakan itu cukup dekat mengingat fakta bahwa itu adalah Tokiyuki yang menembaknya. Jadi dia ingin memberinya garis pandang yang lebih baik agar dia bisa mencoba lagi. Tentu, berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dia memotong cabang-cabang pohon dengan mudah, dan setelah terlihat garis pandang yang jelas, dia meminta Tokiyuki untuk mencoba lagi. Tetapi sebelum Tokiyuki sempat melakukannya, Ayako melemparkan batu besar ke arah kelinci, dan Tokiyuki sangat terkejut dengan kekuatan yang dimilikinya. Namun, ini bukan pertama kalinya Kojiro melihat Ayako mengubah kelinci menjadi bercak merah di tanah. Kali ini, dia gagal mengenai target, jadi kelinci tersebut selamat untuk hari ini. Namun, kehidupan kelinci itu tidak bertahan lama, karena ia segera digantikan oleh seekor babi hutan besar. Kojiro belum pernah melihat binatang sebesar itu, jadi Shizuku memberitahu mereka tentang rumor yang beredar mengenai babi hutan iblis yang memakan daging yang hidup di hutan ini. Ini adalah kesulitan yang Suwa telah ramalkan mereka hadapi. Tetapi dia percaya bahwa penting bagi mereka untuk belajar menghadapi binatang buas yang haus darah, karena Takauji jauh lebih buruk daripada apapun yang bisa mereka temui di hutan itu. Saat iblis itu melihat kelompok mereka, ia langsung menyerang Tokiyuki. Jadi, Ayako menariknya ke tempat aman, sementara Kojiro melepaskan anak panah ke arah iblis tersebut. Tetapi kulit iblis terlalu tebal untuk ditembus dengan anak panahnya. Tentu berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kojiro tidak berpikir mereka bisa mengalahkan iblis itu hanya dengan berdua. Jadi dia menyarankan mereka untuk melarikan diri kembali ke kuil. Tetapi Shizuku menyela dan mengatakan bahwa dia yakin mereka bisa memenang pertarungan ini. Dia dengan nyaman mengatakan ini dari tempat aman di atas pohon, tetapi dia menyarankan agar yang lain meninggalkan Tokiyuki untuk menghindari iblis, sementara dia memimpin ke arah pohon di sana. Di sanalah Kojiro dan Ayako akan menunggu untuk mengalahkannya. Semua orang setuju dengan ide ini, kecuali Tokiyuki.
yang dijadikan umpan. Namun dia tidak punya waktu untuk keberatan karena iblis itu sudah berbalik dan datang ke arahnya lagi. Dia tidak percaya bahwa para pengikutnya benar-benar menempatkannya dalam bahaya. Tetapi sulit untuk membantah keefektifan rencana itu ketika Tokiyuki sangat baik dalam menghindari iblis tersebut. Sementara dia memimpin iblis ke lokasi yang telah ditentukan, Kojiro dan Ayako menyiapkan cara mereka untuk menyerang, yang melibatkan menghancurkan sepotong obsidian di tepi tebing. Setelah persiapan selesai, Tokiyuki bertanya kepada mereka apa yang harus dia lakukan dengan iblis itu. Kojiro melepaskan anak panah ke arahnya untuk menarik perhatian iblis tersebut. Ayako mencoba membuat iblis itu menyerang mereka. Saat iblis itu menuju mereka, mereka melompat keluar dari jalan dan memancingnya untuk menabrak pohon dan terlempar dari tepi tebing langsung ke atas paku obsidian. Tentu, berikut terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Dengan itu, iblis tersebut kalah, dan sebenarnya ini jauh lebih mudah daripada yang diperkirakan Tokiyuki. Setelah mereka melihat bahwa busur panah tidak efektif, mereka semua memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk mengalahkan iblis tersebut. Meskipun iblis itu menyerang mereka lebih dulu, Shizuku masih merasa sedih untuknya karena kemungkinan besar itu adalah makhluk dari zaman kuno. Dan jika ada yang sejenis di sekitarnya, mungkin ia tidak akan jatuh ke jalan yang jahat. Setelah perburuan mereka berhasil, tim pergi ke pemandian air panas untuk bersantai, dan Kojiro menyarankan agar mereka mengadakan pertemuan strategi di sini mulai sekarang. Ngomong-ngomong, mereka perlu memutuskan nama untuk tim mereka. Jadi mereka mulai mengusulkan berbagai nama yang buruk seperti para pelancong pencinta manis yang langsung ditolak Tokiyuki. Meskipun mereka tidak memiliki rasa nama yang baik, Tokiyuki senang memiliki orang-orang seperti mereka di sekelilingnya, karena mereka memperlakukannya sebagai teman untuk menyemangatinya. Tetapi mereka juga memperlakukannya sebagai tuan mereka. Akhirnya, Ayako mengusulkan nama yang tidak jelek, jadi mulai sekarang mereka akan dikenal sebagai para pejuang yang licin. Setelah mandi, mereka semua kembali ke lokasi pemburuan untuk memasak daging iblis tersebut untuk makan malam. Tetapi ketika mereka sampai di sana, Suwa sudah sepenuhnya memakannya entah bagaimana. Kojiro marah pada Suwa karena memakan seluruh hasil tangkapan. Tetapi Suwa mencoba membenarkannya dengan mengatakan bahwa makhluk itu telah jatuh ke jalan yang jahat. Jadi dia hanya membersihkannya dengan perut ilahinya. Tetapi mereka tidak tertipu oleh alasan tersebut. Sementara itu, tampaknya ada orang lain yang juga bisa melihat visi masa depan. Dan dia tahu Suwa sedang merencanakan sesuatu, jadi dia akan membiarkannya lolos begitu saja. Ini adalah akhir dari episode 3. Langganan untuk tidak ketinggalan bagian selanjutnya.